الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Arti ayat: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah, enggak sanggup kita untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kenapa masih banyak di antara kita yang masa bodoh terhadap aturan Allah? Masih nyantai kita ketika sholat subuh sudah dilakukan di waktu pagi. Begitu berat kita untuk bangun di tengah malam menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kadang karena sibuknya kita bekerja sudah enggak sempat lagi untuk sholat duha, walaupun itu hanya beberapa rakaat. Padahal kita sudah tahu. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita, kalaulah umatku tahu di waktu duha mereka salat dan berdoa, ya Rabb, kalau seandainya rezekiku masih tergantung di atas langit, tolong turunkanlah ya Rabb. Kalau seandainya rezekiku masih terbenam di dasar bumi, keluarkanlah ya Rabb. Kalau jauh dekatkan, kalau sukar mudahkan, la razaqila anta. Di saat Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah untuk mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, masih hitung-hitungan kita. Saudara-saudaraku jamaah Jumat ini muliakan Allah, kadang kita baru ingat Allah ketika nikmat itu satu persatu mulai diambil. Dulu kita sehat, tiba-tiba sakit, baru kita ingat Allah. Dulu kita punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis semua terbakar, ditipu orang, baru kita ingat. Kita menangis, kita mengadu kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmatku mana lagi yang akan engkau dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah.
Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran sejak dari Nuh jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Al-hadirin mustamil kiram ya ikhwatil a'izzah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Tanpa terasa kita sekarang berada di penghujung tahun 2022. Saya teringat beberapa tahun yang lalu mendampingi pelajar-pelajar muslim untuk berkunjung ke Sacramento di Amerika Serikat. Homestay, mereka tinggal di rumah penduduk, satu rumah, satu pelajar, dan mereka setiap hari diantarkan ke sekolah National School. Dan di akhir program, tepatnya di akhir Desember, saya diundang oleh mantan mahasiswa KIM College Islam Muhammadiyah Singapura untuk mengisi kajian di Las Vegas, salah satu kota judi terbesar di Amerika. Dari Sacramento saya berangkat ke Las Vegas. Kemudian malam hari kita duduk bersama, ada lebih kurang 20 keluarga yang duduk membaca Al-Quran, berzikir, bermuhasabah. Kemudian kita diskusi. Subhanallah, di negeri yang begitu susah untuk mencari masjid, dan begitu susah menemukan saudara-saudara kita yang seiman, tapi ada di antara kelompok-kelompok yang istiqamah, yang selalu mengkaji diri, muhasabah diri, mengingat dosa kehilafan yang dilakukan walaupun berada di negeri tempat perjudian terbesar di negara itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung tahun ini perlu pula kita mengkaji diri. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dalam satu ayat ini ada kata-kata perintah takwa. Dua perintah takwa, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Maka dalam hal ini perlu kita mengevaluasi diri. Apa perencanaan kita untuk masa yang akan datang, dan apa pula yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Bagi seorang pengusaha, para pedagang, para pekerja, tentu kita mengevaluasi bagaimana kinerja kita selama ini. Dari Januari sampai Desember, adakah peningkatan dari kinerja kita selama ini? Bagi kami para pedagang juga dievaluasi bagaimana transaksi. Ada perkembangan enggak dari tahun yang lalu? Apapun jenis usaha pekerjaan kita, tentu kita perlu mengevaluasi diri. Tapi tidak hanya doa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Enggak hanya dunia saja yang kita pikirkan. Tentu kita tanya diri, bagaimana pula kita evaluasi ibadah kita. Akankah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah? Ataukah kita kembali kepada Allah dalam bermaksiat, jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ajaran agama? Maka inilah momen bagi kita mengevaluasi diri. Mungkin kita punya program di akhir tahun ini dengan berbagai macam rencana keduniaan,
maka perlu kita evaluasi bagaimana ibadah kita. Salat yang kita lakukan selama ini, sudahkah sempurna? Sudahkah kita tutup kelemahan, mungkin khusyuk, kurang khusyuk kita dalam salat, kita tutup dengan salat-salat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, tabungan yang begitu banyak di rekening kita, yang masih berat kita keluarkan. Ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang terlantar. Atau malah untuk haji dan umrah pun berat kita laksanakan, padahal begitu banyak uang ada di rekening kita. Apakah itu semua akan kita bawa kembali kepada Allah? Apakah hasil dari usaha kita selama ini akan kita bawa ke dalam kubur? Hanya kain kafan yang akan kita bawa, Pak. Kematian yang pasti akan datang menjemput kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka inilah momen bagi kita untuk mengevaluasi diri. Amanah yang Allah titipkan kepada kita, anak-anak yang begitu ganteng dan cantiknya di rumah kita, sudahkah kita ingatkan mereka? Atau kita diam ketika mereka buka aurat, kita tutup mata dia ketika mereka tidak sholat? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Kita yakin kematian itu pasti akan datang. Maka mari kita evaluasi diri. Selama ini kita jauh dari Allah. Solat berjamaah begitu berat kita lakukan. Sedekah begitu ragu kita keluarkan. Haji umrah pun gak mau juga kita lakukan dengan berbagai bentuk alasan. Maka mari kita tunaikan. Dulu mungkin kita pernah berjanji, ya Allah, kalau seandainya aku datang ke tanah rantau, sukses di tanah rantau, saya akan bersedekah ya Rabb, saya akan bangun surau, akan saya bangun masjid di kampung. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Apa yang dulu pernah kita janjikan? Apa nazar kita dulu? Al-hadul mustamil kiram wa ikhwatil a'izzah, dalam surat Al-A'raf Allah mengingatkan kita, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawah. Sungguh kami ingin angkat derajat hamba-hambaku itu dengan ayat-ayat kami, ingin kami muliakan hamba-hamba kami, kata Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardh, tapi mereka terlalu cenderung kepada dunia, terlalu condong kepada dunia. Wattaba' hawah, dan terlalu mengikuti hawa nafsu mereka. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan mereka itu enggak obahnya seperti anjing, kata Allah dalam Al-Quran. Kasar. Memang ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Karena kita manusia terlalu condong kepada dunia, yang ada di pikiran kita hanya uang, materi dan segalanya, dan terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Ini yang Allah ibaratkan, famathaluhu kamathalil kalb. Tak obahnya mereka seperti anjing. Bagaimana anjing dalam Al-Quran? In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ya, engkau usir anjing itu, ia akan menjulurkan lidahnya. Atau engkau biarkan saja anjing itu, ia juga menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Tidak pernah puas dengan hidup ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita harta berlimpah ruah, tidak pernah merasa cukup. Dapat mobil satu tambah lagi, dapat rumah satu tambah lagi. Akhirnya apa? Dunia kita kejar, akhirat kita lupakan. Maka mari sama-sama di penghujung tahun ini kita kaji diri. Bagaimana ibadah kita selama ini?
Ramadan yang sudah kita lalui kemarin, sudahkah maksimal ibadah kita? Tabungan harta yang kita miliki, sudahkah kita keluarkan hak-hak mereka? Atau malah dosa selama ini yang banyak kita buat di tahun ini, kita akhiri tahun ini dengan mengevaluasi diri, kemudian kita buat lagi plan untuk masa yang akan datang. Bagaimana kegiatan kita, ibadah kita, amal ibadah kita jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini yang Allah ingatkan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata-kata ghadan itu bermakna ada dua. Yang pertama bermakna yaumul ati, di hari akan datang, apa yang kamu persiapkan untuk hari akan datang. Yang kedua bermakna yaumil akhir, dengan makna hari akhir, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kematianmu. Tidak ada yang menjamin, Bapak, saudara-saudara, oh saya masih muda, umur saya akan masih panjang, ayah saya meninggal umur 70 tahun, saya akan mati juga umur 70 tahun. Enggak ada satupun yang bisa menjamin. Betapa banyak saudara-saudara kita masih muda, yang kecil, bayi pun kembali kepada Allah. Tidakkah kita belajar dengan COVID-19 kemarin? Di lingkungan kita, dalam rumah kita, dalam kantor kita, orang yang segar-segarnya kena COVID langsung meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi yang baru terjadi akhir-akhir ini. Saudara-saudara kita di Cianjur, musibah gempa bumi yang terjadi, berapa banyak mereka yang kehilangan nyawa? Semua saudara kita. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita? Enggak ada yang bisa menjamin umur kita panjang. Kapan kita akan diwafatkan Allah? Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan, kata Allah di akhir surat Luqman. Kamu enggak akan pernah tahu apa yang akan kamu lakukan di esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu pun enggak akan pernah tahu di bumi mana kamu akan diwafatkan. Untuk itu mari sadari diri. Ad-dunya lahun wa la'bun. Dunia ini permainan dan sementara, enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Kita pun enggak akan tahu kapan kita akan wafat. Maka dekatkan diri. Kalau kita salah, minta ampun kita kepada Allah. Kalau selama ini jauh kita dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari majlis ilmu, dekatkan diri kita. Fastaghfir, perbanyak kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kita atas salah dan khilaf kita selama ini, dan kita dekatkan diri dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan nama waktu, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Rugi kita, saudara-saudaraku. Bagaimana enggak rugi? Kita sholat Jumat, kita mendengarkan khutbah, tapi kita tidur. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kita mantapkan keimanan kita, iman mantap, akidah kuat. Ini yang diajarkan Rasulullah. Sehat kita, sehat menasihati dalam kebenaran, sehat menasihati dalam kesabaran. Anak kita enggak salat, anak kita masih belum menutup aurat, ini perlu kita luruskan. Dalam kantor, ada anak-anak kita, ada saudara-saudari kita, ada kawan kita yang berbuat mungkar, berbuat kezaliman. Iza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Cegah. Apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Enggak sanggup dengan lisanmu, enggak sanggup dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Dimanapun kita berada, mari kita tebar kebaikan.
sabar kita dalam menasihati saudara-saudara kita. Semoga di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا تفرق المأسوم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا بلادا آمنا مطمئنا وارزقنا أهله من الثمرات إنك خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون. فذكر الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.